Oke, sekarang saya udah ada di dalamnya Hyundai Palisade yang tipe tengah, tipe signature. Jadi ini bukan yang AWD, bisa kelihatan dari drive mode-nya, dia cuma ada drive mode aja ya, terrain mode-nya nggak ada. Pertama-tama kita bahas posisi duduk dulu. Jadi posisi duduknya ini ergonomis ya, dia pengaturan ada tilt dan teleskopik, ada memory seat-nya juga, dan ini juga sudah pengaturan sudah elektrik lengkap. Dan ketika ini diatur, dia tampil di sana pengaturannya seperti mobil premium pada umumnya, karena memang mobil ini mengincar segmen menengah atas juga. Untuk posisi duduk, layaknya duduk di sebuah SUV, ini duduknya itu benar-benar duduk proper seperti di kursi. Jadi efeknya adalah kita mendapatkan pandangan yang commanding, berbeda bukan seperti kayak kalau duduk di sedan. Kalau di sedan itu kan lebih selonjoran, jadi lebih rendah kitanya dan lebih sporty. Kalau ini nggak bisa kayak gitu. Jadi kalau di mobil ini kita duduknya tuh memang lebih proper dan lebih commanding, layaknya naik sebuah SUV. Yang pertama itu. Kemudian untuk rasa berkendara nanti kita coba. Untuk tos transmisi sekarang juga sudah pakai model pencet shift by wire. Jadi ini awalnya butuh penyesuaian, tapi kalau Anda sudah terbiasa dengan menggunakan tombol seperti ini, Anda akan merasa seperti menyetir mobil yang canggih, seperti mobil masa depan. Karena biasanya kita masih diperlukan effort, tenaga untuk menggeser tuas transmisi, sekarang cukup dengan pencet aja. Pada kesempatan kali ini saya juga tidak membahas terlalu banyak mengenai fitur secara keseluruhan. Itu nanti Anda bisa lihat di versi walk around-nya. Mobilnya warna putih, Palisade Signature. Sekarang lebih ke rasa berkendaranya aja. Oleh sebab itu, sekarang langsung aja kita mulai jalan. Injak rem dan tekan ini. Let's go. Anda coba lihat di belakang, mobil ini juga dia dilengkapi dengan konfigurasi captain seat. Jadi memang mobil ini itu diciptakan untuk kenyamanan penumpang. Dan bisa dilihat juga di belakang itu bisa sampai 3 penumpang. Memang satu di belakang lagi posisi kelipat, tapi itu mumpuni untuk 3 orang. Untuk itu sekarang untuk suspensi, nah ini kebetulan ada sweet bump sedikit. Ya, untuk suspensi ini dia ayunannya lembut. Kemudian karena dia lembut bantingannya dan empuk, itu sudah pasti nyaman. Tapi biasanya kalau misalnya lagi di mobil yang empuk itu, pengendaliannya seharusnya dia akan ada kelimbungan. Habis ini kita coba aja setelah speed bump ini, di pertigaan ini. Nah oke, sekarang kita coba aja untuk handlingnya. Ya, sebetulnya handlingnya ini memang ada sedikit limbung, tapi itu sangat minim sekali. Nah, untuk kelimbungan itu juga masih taraf yang tidak mengganggu dan tidak bahaya. Dan Hyundai seakan itu sukses meracik yang namanya kenyamanan suspensi dengan handlingnya. Karena biasanya itu sudah seperti kayak hukum alam ya. Selama ini kalau misalnya saya coba mobil, kalau misalnya mobil itu suspensinya empuk, biasanya itu dia akan limbung. Cuma kalau ini, nah ini kebetulan kita akan coba U-turn, dia masih sigap dan cukup tajam. Nah seperti ini. Dia masih sigap dan cukup tajam walaupun tidak setajam rivalnya dari Jepang, yaitu Mazda CX-9. Mazda CX-9 dia lebih tajam dan lebih terprediksi lagi. Jadi untuk kesimpulannya, untuk masalah handling dia masih oke, walaupun suspensinya nyaman. Seperti itu. Tapi walaupun dia suspensinya sama handlingnya itu pas, dia masih ada kekurangannya lagi. Yaitu dari tadi kalau saya putar balik seperti ini, nah ketika memutar setirnya ini itu terlalu enteng. Jadi kalau istilahnya tuh game desi gitu loh. Ini setirnya tuh agak terlalu enteng. Walaupun kalau misalnya Anda misalnya seorang wanita, itu berarti Anda ketika menyetir mobil ini, itu Anda nggak akan kesulitan, nggak akan mengeluarkan effort lebih, dia akan tetap nyaman dan enteng dan nyaman untuk dikendarai. Namun bagi Anda, driver entusias, harusnya dengan feeling setir seperti ini kurang berisi, seperti itu. Satu-satunya cara untuk mengakalinya adalah dengan drive mode-nya. Kalau di comfort dan di smart ini dia enteng, dan eco juga enteng, kalau di sport dia beda. Ketika Anda rubah ke sport, nah ini, mendadak dia menjadi setirnya agak lebih berat. Dan ini baru serasa proper ketika Anda ingin
berkendara lebih agresif. Nah, ini lebih terasa, dan pengendalian juga agak lumayan lebih tajam daripada yang tadi. Jadi untuk pengendalian mobil ini seperti itu. Dia kalau nggak di mode sport, dia masih presisi, namun tidak terlalu berat untuk setirnya. Kalau misalnya di sport, dia jadi lebih berat dan lebih proper lagi. Kemudian untuk akselerasi, mobil ini di beberapa pengetesan di Indonesia 0 sampai 100 km per jam itu ditempuh di dalam waktu tidak lebih dari 10 detik. Mobil sebesar ini itu bisa di angka kepala 9, berkisar dari 9,3, 9,5 seperti itu. Berarti tenaganya juga memang tidak main-main. Dia 220 PS dengan torsi 400 Nm-nya itu siap untuk menghela mobil ini kapan aja dibutuhkan. Kemudian juga untuk akselerasi di drive mode sport ini, itu Anda akan merasa bahwa mobil ini menjadi lebih responsif lagi untuk tarikannya. Kita coba aja. Sekarang dia ada di mode sport. Dan sekarang saya coba injek gas ke dalam dari posisi agak pelan seperti ini. Nah, ketika di mode sport juga dia pergantian giginya menjadi lebih rapat-rapat seperti itu. Dan itu membuat akselerasinya itu menjadi semakin instan tapi nyaman, nggak ketarik-ketarik gitu karena pergantiannya dia rapat, sedikit-sedikit dia ganti, sedikit-sedikit dia ganti. Itu yang terjadi ketika Anda coba di mode sport, terutama ketika ingin berakselerasi. Satu hal yang harus Anda garis bawahi, mode sport di mobil ini itu dia intervensinya ke setir menjadi lebih berat, transmisi dan mesin jelas menjadi lebih responsif juga. Namun mode sport di mobil ini itu tidak ada hubungannya sama suspensi. Jadi suspensi yang lunak yang empuk tadi itu bukan berarti dibikin tambah keras. Karena biasanya kan kalau di mobil-mobil Eropa, teman-teman lihat itu dia kalau dikasih mode sport, ketika mode sport diaktifkan, suspensinya juga jadi mengeras, dan itu menambah kepresisian untuk ketika handling. Tapi kalau di mobil ini itu belum. Jadi mode sport di mobil ini itu hanya pengaruh ke transmisi, mesin sama roda kemudi aja, bukan yang sampai ngaruh ke suspensi. Itu yang perlu digarisbawahi. Kemudian bicara soal konsumsi bahan bakar, nah ketika kita melihat mobil besar, seharusnya yang ada image yang ada di pikiran kita, wah ini mobil pasti boros. Ternyata nggak kayak gitu. Karena dia ciri khas mobil diesel, apalagi juga Hyundai juga memang juga udah terkenal dari dulu ya, zaman Santa Fe yang dulu itu juga udah diesel dan itu juga udah irit. Mobil ini dia juga nggak kalah irit. Untuk rute dalam kota, mobil sebesar ini itu masih bisa dapat angka 1:12. Kemudian untuk di luar kota 1:16 itu masih bisa. Jadi Anda bayangkan ya, mobil sebesar ini sampai ke belakang kayak gitu, Anda lihat kabinnya begini luas, begini berat, konsumsi bahan bakar itu seperti city car, dan itu menambah nilai ekonomis dan value for money untuk mobil Hyundai Palisade ini. Hal yang menarik lain juga, mobil ini walaupun dengan diesel dan terkenal biasanya tuh suaranya berisik, tapi surprisingly peredaman kabin ini sangat bagus. Padahal ini kaca juga lagi terbuka, sunroof sama depan belakang ini lagi terbuka. Ketika diajak berakselerasi di mode sport, suaranya tidak terlalu masuk. Nah, seperti itu. Jadi peredaman mobil ini itu bagus kabinnya. Oke, so secara kesimpulan, test drive kita kali ini mengenai Hyundai Palisade, dari segi handling, mobil ini masih bagus. Dia limbungnya ada tapi sangat minim sekali. Jadi limbungnya itu tidak ke dalam tahap pengganggu karena memang mobil ini kan besar. Dan suspensi juga disetting empuk karena memang lebih mengejar ke kenyamanan. Maka tadi juga beberapa kali dicoba suspensinya itu dia bantingannya lembut dan sama-sama mengayun seperti itu. Karena kan memang diciptakan untuk mengangkut penumpang banyak, sehingga memang diciptakannya itu orientasinya ke kenyamanan tanpa mengorbankan kepresisian handling. Itu bagusnya mobil ini. Namun walaupun handlingnya itu presisi, kalau Anda tidak berada di mode sport, setirnya itu menjadi agak terlalu ringan kalau menurut saya. Tapi itu juga merupakan poin plus kalau yang mengemudikan ini itu adalah seorang wanita. Jadi
Anda tidak akan merasa capek menyetir mobil ini, dan memang nyaman. Dilengkapi juga dengan cooler seat sama heater seat masing-masing di depan. Belakang juga ada heater seatnya. Untuk akselerasi juga mobil ini tidak main-main, di bawah 10 detik 0 sampai 100 km per jam, disertai juga dengan konsumsi bahan bakar yang masih irit. Jadi begitu aja untuk test drive kita pada kali ini mengenai Hyundai Palisade. Ini sekarang saya tinggiin, kalau mau melihat ke sekitar kabin bisa kelihatan ada sunshade juga di kiri itu. Makanya memang orientasinya mobil ini untuk ke kenyamanan. Terima kasih udah menonton, sampai ketemu lagi di test drive selanjutnya. Sekian.